Apakah ada keterlibatan dari seorang menteri? Harus ditelisik. Yang jelas sudah ada bukti dia pernah menyimpan uang suap, uang sogokan, atau uang gratifikasi selama 10 hari. 10 hari itu bukan waktu yang sangat sempit. Sekali lagi, seharusnya kalau dia punya nalar anti korupsi, tanggal 2 Juni itu sudah lapor ke KPK. KPK, saya disuap oleh pejabat ini untuk urusan ini, tangkap dia. Harusnya seperti itu. Kenapa tidak dilakukan oleh seorang Raja Juli Antoni? Ini pertanyaan saya, dan saya yakin ini pertanyaan juga bagi orang-orang waras di seluruh Indonesia. Halo sahabat Indonesia, apa kabar? Kita bertemu kembali di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia mungkin menikmati dagelan yang sangat-sangat tidak lucu dan memperkosa akal sehat dan kewarasan kita sebagai manusia yang normal. Apa yang saya maksudkan itu penjelasan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ini Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, yang mengatakan bahwa sudah mengembalikan uang gratifikasi atau uang suap atau uang sogokan dari Bupati Kuansing Singingi Provinsi Riau. Ini kelihatannya kan hero. Wah, tidak mau menerima gratifikasi, suap, uang sogokan. Betapa bersihnya sarjana agama atau tafsir agama ini. Sarjana tafsir agama mengurusi kehutanan. Inilah jenis meritokrasi di era Presiden Prabowo. Nah, mari kita teliti apakah ini hero atau pahlawan atau semacam dagelan semata. Konon tanggal 2 Juni 2026 Bupati Kuansing Singingi itu audiensi ke Menteri Kehutanan tanggal 2 Juni terkait dengan rencana pelepasan hutan produksi di sana untuk apa begitu ya. Cerita dari Raja Juli, setelah audiensi itu dia meninggalkan amplop. Amplop kan nggak mungkin 1 juta 2 juta rupiah. Kalau dolar mungkin. Kemudian sudah dikembalikan. Kata Raja Juli, dia menolak gratifikasi. Pertanyaannya kapan dikembalikan? Dikembalikan tanggal 12 Juni. Tanggal 2 menerima gratifikasi atau uang suap, tanggal 12 Juni baru dikembalikan dengan berbagai alasan. Ditunjukkanlah surat tanda terima itu. Tanggal 29 Bupati Kuansing Singingi kena OTT KPK terkait dengan korupsi masalah perhutanan ini. Pertanyaannya banyak hal. Satu, kalau dia menolak gratifikasi, menolak uang suap, menolak sogokan, mengapa uang itu harus mengendap atau disimpan selama 10 hari dulu? Satu. Yang kedua, kalau dia pejabat jujur dan sesuai dengan aturan, bukankah gratifikasi itu
seharusnya dilaporkan ke KPK tanggal 12 Juni itu. Mengapa harus dikembalikan kepada yang bersangkutan? Kalau seorang Raja Juli Antoni ingin menegakkan good governance, Raja Juli Antoni mempunyai concern terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk suap penyuap dan pemberian gratifikasi kepada pejabat negara, harusnya OTT KPK tidak perlu menunggu 17 hari setelah tanggal 12 Juni. Harusnya KPK sudah bisa melakukan tangkap tangan tanggal 12 Juni. Dan pertanyaan kita bagi rakyat, KPK kan tidak mungkin mendadak tiba akal tanggal 29 Juni langsung menangkap Bupati Kwan Sing Singi misalkan. Nggak mungkin, pasti ada laporan beberapa minggu sebelumnya, kemudian ditelaah, dianalisis, diverifikasi, divalidasi, apakah ini memungkinkan masuk dalam sangkaan tindak pidana korupsi atau sekedar berita yang tidak benar. Ini pasti ada proses yang sangat lama. Nah, artinya kalau KPK sudah mengendus Bupati Kwan Sing Singi dari lama, ini seharusnya Raja Juli Antoni bisa berkontribusi dengan melaporkan uang gratifikasinya ke KPK, bukan dikembalikan kepada Bupati Kwan Sing Singi. Ini penuh dengan drama. Dan konon hari Jumat yang lalu, tanggal 3 Juli, Raja Juli Antoni sudah melaporkan atau sudah mengklarifikasi hal ini kepada KPK. Nah, ini tinggal KPK. Keanehan-keanehan, misteri-misteri penyimpanan uang 10 hari. Kemudian kenapa tidak diserahkan ke KPK, dikembalikan pada orang. Ini harusnya KPK menelisik. Jangan-jangan pengembalian uang suap itu yang diberikan kepada Menteri Kehutanan, jangan-jangan Menteri Kehutanan sudah punya radar atau dapat bisik-bisik tetangga bahwa akan ada langkah KPK untuk melakukan OTT kepada Bupati Kwan Sing Singi, sehingga bisa-bisa pada saat mendengar cerita itu uangnya langsung dikembalikan. 10 hari bro, 10 hari uang itu disimpan dengan berbagai alasan. Kalau dia menolak, harusnya tanggal 2 Juni itu dia bisa langsung mengembalikan uang itu atau langsung melaporkan kepada KPK bahwa ada seorang kepala daerah yang sedang melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap menteri. Itu harusnya dilakukan. Jadi kita tinggal menunggu ini. Apakah kesaktian Sekjen Partai Gajah ini memang benar sakti, dilindungi oleh Raja Jawa begitu? Akhirnya dia terbebas. Tapi tolong KPK mengerti juga. Misteri keanehan-keanehan jalannya peristiwa tadi itu harusnya menggugah KPK untuk bertanya-tanya. Orang rakyat sebodoh saya saja bisa menganalisa tanggal 2 Juni terima uang, tanggal 12 Juni baru dikembalikan, tanggal 3 Juli baru klarifikasi ke KPK. Penuh dengan keanehan. Sekali lagi, kalau seorang Raja Juli Antoni, Sekjen Partai PSI yang dipimpin oleh Kaisang anaknya Jokowi, mempunyai niat baik berkontribusi dalam tindak pidana korupsi, harusnya pada saat tanggal 2 Juni
saat dia menerima gratifikasi uang suap itu, dia harusnya lapor ke KPK. Bukan diendapkan dulu selama 10 hari. Jangan-jangan kalau tidak ada bisik-bisik tetangga bahwa akan ada penyidikan lalu OTT kepada Bupati Kuansing, uang itu tidak dikembalikan. Pertanyaan jangan-jangan ini lahir dari persepsi rakyat seperti saya karena melihat keanehan-keanehan seperti ini. Sahabat Indonesia, kita tinggal tunggu saja apa yang dilakukan KPK menyikapi hal ini. Pemberian izin pelepasan hutan itu juga menjadi problem, menjadi masalah. Apakah ada keterlibatan dari seorang menteri? Harus ditelisik. Yang jelas sudah ada bukti dia pernah menyimpan uang suap, uang sogokan, atau uang gratifikasi selama 10 hari. 10 hari itu bukan waktu yang sangat sempit. Sekali lagi, seharusnya kalau dia punya nalar anti korupsi, tanggal 2 Juni itu sudah lapor ke KPK. KPK, saya disuap oleh pejabat ini untuk urusan ini, tangkap dia. Harusnya seperti itu. Kenapa tidak dilakukan oleh seorang Raja Juli Antoni? Ini pertanyaan saya, dan saya yakin ini pertanyaan juga bagi orang-orang waras di seluruh Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.